Syekh Ahmad Khotib Sambas, merupakan guru para ulama Nusantara, dilahirkan di daerah Kampung Dagang Sambas, Kalimantan Barat, pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau atau berpindah-pindah memang masih menjadi bagian cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Pada tahun 1820 Masehi Ahmad Khotib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian beliau menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu yang pada akhirnya beliau menetap di Makkah. Sejak itu, Syekh Ahmad Khotib Sambas menetap tinggal di Makkah sampai beliau wafat tahun 1875 Masehi. Guru-guru beliau antara lain, Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas, ketika beliau masih di Indonesia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama asal Patani Thailand Selatan yang bermukim di Mekah, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, ulama asal Palembang yang bermukim di Mekah, Syekh Abdul Hafidz Al-Ajami, Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Syamsuddin, mursyid Tarekat Qadiriyah yang tinggal dan mengajar di Jabal Qubais Mekah. Murid-murid Syekh Khotib Sambas antara lain, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Tolhah Cirebon. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khalil selain berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah. Sepeninggal Syekh Ahmad Khotib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah. Sedangkan Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah, diperintahkan pulang ke Tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khotib Sambas di atas adalah guru para ulama-ulama Nusantara generasi berikutnya, yang di kemudian hari menjadi ulama besar pendiri pondok pesantren, dan nantinya biasa dipanggil dan digelari sebagai kiai, tuan guru, ajengan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura mempunyai murid-murid antara lain, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, bahkan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asembagus, Situbondo. Pesantren ini sekarang memiliki belasan ribu orang santri. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang, pernah menjabat sebagai Rois Am PBNU tahun 1947 sampai 1971. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Denanyar Jombang. Kiai Haji Maksum, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Rembang, beliau juga dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya berjudul Al-Ibris sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. Kiai Haji Muhammad Sidik, pendiri dan pengasuh pesantren Sidikiyah Jember. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri dan pengasuh pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri dan pengasuh pondok, kini dikenal juga menampung pengobatan. Kiai Haji Asy'ari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung, Sumeneb. Kiai Haji Ali Wafa, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Temporejo Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu kemampuan di bidang ilmu nahwu dan sorof. Kiai Haji Toha, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Bata-Bata, Pamekasan, Madura. Kiai Haji Mustafa, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Macan Putih, Belambangan. Kiai Haji Usmuni, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Pandean, Sumeneb. Kiai Haji Karimullah, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Curah Damai, Bondowoso. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Munawir, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Khozin, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Buduran, Sidoarjo. Kiai Haji Nawawi, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan,
Pesantren ini sangat ketat menerima pemikiran dari luar, selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan bahkan seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat subhat. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan, Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk, Kiai Haji Maksum, Lasem, Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung, Kiai Haji Zainul Abidin Kraksan Probolinggo, Kiai Haji Munajat Kertosono, Kiai Haji Romli Tamim Rejoso Jombang, Kiai Haji Muhammad Anwar Pacul Bawang, Jombang, Kiai Haji Abdul Majid Bata-Bata, Pamekasan Madura, Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat, Banyuwangi, Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin Sumbergayam, Madura, Kiai Haji Zainur Rashid Kironggo, Bondowoso, Kiai Haji Hasan Mustafa Garut Jawa Barat, Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang Gresik, Kiai Haji Said Ali Bafeki, pendiri dan pengasuh pesantren Loloan Barat, Negara Bali. Semoga dengan mengenal para ulama dan orang-orang soleh, di hati kita semakin cinta akan aulia Allah. Karena berkat para wali Allah juga, semoga kita bisa berkumpul dengan mereka dan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin.